Di tengah dunia yang rasanya makin hari makin kacau, pernah nggak sih kamu berhenti sejenak dan berpikir gimana caranya biar bisa tetap tenang? Nah, hari ini kita bakal menggali kebijaksanaan kuno dari para filsuf Stoa buat nemuin jawabannya. Pertanyaannya kedengarannya simpel kan? Tapi coba deh kita jujur sama diri sendiri. Apa benar-benar kita yang pegang kendali? Atau jangan-jangan tanpa sadar, hidup kita justru diatur sama rentetan distraksi, impuls sesaat, dan berbagai tekanan dari luar? Oke, kita bedah masalah ini lebih dalam. Kita mulai dari kenyataan hidup modern. Banyak dari kita itu hidup kayak pakai mode autopilot. Dikendalikan sama setiap notifikasi yang masuk, dan pelan-pelan kita kalah dalam pertarungan buat ngendaliin aset kita yang paling berharga, pikiran kita sendiri. Di lingkungan kita sekarang, pikiran yang gampang teralihkan itu seolah udah jadi hal yang normal. Kebisingan nonstop, gangguan di mana-mana, dan kemudahan yang memanjakan terus-menerus menumpulkan fokus kita. Tapi, ada jalan lain, sebuah cara yang udah ditempa oleh para filsuf Stoa ribuan tahun yang lalu. Nah, slide ini nunjukin perbandingan yang kuat banget. Dulu, belenggu itu jelas kelihatan, terbuat dari besi dan rantai. Kalau sekarang, belenggu modern itu nggak kelihatan. Wujudnya adalah sistem-sistem yang dirancang buat ngendaliin kita lewat kecanduan scrolling tanpa akhir, haus validasi dari jumlah likes, dan jebakan zona nyaman yang bikin kita mandek dan berhenti bertumbuh. Disinilah kita mulai membalikan keadaan. Kaum Stoa ngenalin sebuah ide inti, bahwa kekuatan dan kebebasan sejati itu ditemuin bukan dari luar, tapi dari dalam. Dengan cara apa? Dengan membangun sebuah benteng pertahanan di dalam diri kita. Benteng pengendalian diri. Mereka nggak cuma pasrah sama keadaan. Justru sebaliknya, mereka secara aktif melatih pikiran mereka jadi setajam pisau dan sekuat otot. Yuk kita belajar dari 3 tokoh luar biasa yang berhasil menguasai pikiran mereka, bahkan dalam kondisi yang paling ekstrim sekalipun. Coba lihat betapa beragamnya mereka. Kita punya Marcus Aurelius, kaisar paling berkuasa di dunia, Epictetus, seorang budak yang bahkan tubuhnya bukan miliknya, dan Seneca, seorang negarawan yang hidup di tengah intrik politik yang kejam. Ini membuktikan satu hal, Stoicisme itu universal, berlaku buat siapa aja, nggak peduli status atau keadaan hidupmu. Dan ini membawa kita ke hukum Stoa yang pertama dan paling fundamental, kendalikan diri sendiri. Poinnya sederhana, tapi dalam. Kalau kamu nggak megang kendali atas pikiranmu, maka nafsumu, kekhawatiranmu, atau dunia di sekitarmu yang akan mengambil alih. Dan bagi kaum Stoa, itulah bentuk perbudakan yang paling nyata. Jadi apa sih artinya mengendalikan diri? Ini bukan sekedar disiplin sesekali, ini adalah kemampuan buat jadi penguasa atas dirimu sendiri, membuat konstitusi mental yang nggak akan pernah kamu langgar. Beda banget sama pikiran yang gampang goyah hanya karena satu notifikasi. Nah, ini nyambung ke hukum ke-6, yang jadi pilar utama stoikisme. Fokus hanya pada apa yang bisa kamu kontrol. Kita akan bahas hukum lainnya, tapi yang satu ini fundamental banget. Ini adalah kunci buat memangkas semua kecemasan dan merebut kembali energimu. Kamu nggak bisa mengontrol cuaca, ekonomi, atau pikiran orang lain, tapi kamu selalu bisa mengontrol responsmu. Disitulah letak kekuatan sejatimu. Oke, sekarang kita beralih dari pola pikir di kepala ke praktek nyata. Soalnya disiplin itu nggak dibangun cuma dengan mikir, tapi ditempa lewat tindakan kita sehari-hari. Slide ini nunjukin hukum kedua dengan jelas banget. Utamakan keteraturan di atas perasaan. Stoicisme itu bukan berarti menekan emosi ya. Kamu boleh merasa marah, takut, atau lelah. Tapi keteraturan berarti kamu memilih prinsip dan logika sebagai pemandu, bukan ledakan emosi sesaat. Di dalam jeda kecil antara stimulus dan respons, disitulah kekuatanmu tumbuh. Selanjutnya, hukum keempat, menangkan pagi. Ini bukan cuma soal bangun lebih pagi, tapi tentang merebut kendali pikiranmu sebelum dunia merebutnya dari kamu. Jangan langsung buka HP dan biarkan agenda orang lain membanjiri pikiranmu. Isolasi diri sejenak dari kebisingan, lalu bertindaklah dengan niat yang jelas. Ingat, jam pertama harimu menentukan siapa yang berkuasa, kamu atau kekacauan. Ini hukum kelima, sebuah latihan yang powerful. Latih ketidaknyamanan sukarela. Kenapa kita perlu lakuin ini? Karena orang yang memilih untuk merasa sedikit nggak nyaman secara teratur bakal jauh lebih siap menghadapi kesulitan hidup yang tak terduga. Dengan sengaja memilih yang sulit, entah itu mandi air dingin atau puasa sejenak, kamu lagi membangun otot ketahanan untuk menghadapi tantangan hidup yang sebenarnya. Oke, sekarang kita tingkatkan lagi diskusinya.
Kita akan melihat filosofi Stoa yang lebih luas, yang memungkinkan seseorang untuk benar-benar menguasai cara mereka memandang realitas itu sendiri. Ini adalah hukum ketujuh, berpikir dalam skala tahun, bertindak dalam skala hari. Ini semua tentang keseimbangan. Punya visi besar di puncak gunung, sesuatu yang saking besarnya sampai bikin kamu sedikit takut. Tapi dalam tindakan sehari-hari, fokusmu hanya pada satu langkah kecil dan konsisten di depanmu. Dengan begitu, kamu menghindari burnout dan secara bertahap mencapai puncak. Coba kita renungkan kata-kata Seneca ini. Relevan banget kan buat zaman sekarang? Hidup yang disiplin itu bukan berarti kerja lebih keras, tapi tentang membuang hal-hal yang gak penting supaya bisa fokus pada apa yang benar-benar bermakna. Ini tentang sadar kalau waktu adalah aset kita yang paling berharga dan menggunakannya dengan sengaja, baik untuk hari ini maupun untuk jangka panjang. Sekarang kita sampai pada hukum ke-12, prinsip puncak untuk mencapai kedamaian yang tak tergoyahkan. Terima segalanya, jangan berharap apapun. Konsep ini dikenal sebagai amor fati atau cinta pada takdir. Ini bukan berarti pasrah ya, sama sekali bukan. Ini adalah penerimaan yang aktif terhadap realitas. Apapun bentuknya, baik, buruk, atau bahkan menyakitkan. Bayangin seorang pandai besi yang gak ngeluh soal panasnya api, tapi justru menggunakannya buat membentuk baja. Ketika kamu berhenti melawan apa yang gak bisa kamu ubah dan mulai menerimanya sebagai bahan bakar, kamu menjadi tak terkalahkan. Jadi, kita sudah menempuh perjalanan ini bersama, dari menjadi budak kekacauan, menjadi calon penguasa atas pikiran kita sendiri. Yuk, kita rangkum jalannya untuk sampai ke sana. Ingat, hukum-hukum Stoa ini bukan sekedar ide-ide keren. Ini adalah sebuah sistem, sebuah peta jalan yang bisa kamu ikuti. Dimulai dari membangun fondasi, yaitu benteng batinmu, lalu menempa diri lewat latihan harian, dan akhirnya menguasai cara pandangmu untuk jadi penguasa seutuhnya atas hidupmu sendiri. Nah, sekarang semua perangkatnya sudah ada di tanganmu. Pertanyaannya, kembali lagi padamu. Perintah apa yang akan kamu berikan pada dirimu sendiri besok pagi? Pilihan ada di tanganmu.